Penasehat hukum terdakwa Ardila Rahayu Pongoh dan Andi Abdullah Pongoh dari Lembaga Bantuan Hukum Peradi Sorong membeberkan sejumlah kejanggalan dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap almarhum Yons Fernando Siagian anggota Brimob Detasemen C pelopor di rumahnya di Jalan Sorong Makbon Perumahan Bambu Kuning Kelurahan Giwu Kota Sorong pada tanggal 29 Agustus tahun 2018 silam yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Usai membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Sorong di Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong, kuasa hukum kedua terdakwa yang diketuai Romeon Habari menerangkan isi nota pembelaan setebal 200 halaman yang intinya menyebutkan ada kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan, diantaranya semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satupun yang melihat langsung kejadian pembunuhan pada tanggal 29 Agustus tahun 2018 dini hari. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Romeon Habari SH selaku Ketua Tim Kuasa Hukum dari Peradi Sorong bahwa selain itu tidak dihadirkannya saksi ahli baik itu ahli psikologi forensik Reza Indragiri atau dokter yang mengotopsi jenazah korban dan saksi-saksi lainnya yang bisa membuat kasus ini mendapatkan titik terang. Di hari ini kami kuasa hukum dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 diberikan kesempatan untuk mengajukan pledoi kami, di mana pada tanggal 27 kemarin tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tuntutan seumur hidup. Nah, di hari ini tanggal 10 kami mengajukan pembelaan atau pledoi kami, intinya bahwa kami menolak semua dakwaan jaksa maupun tuntutannya. Itu intinya kami menolak dengan alasan bahwa fakta persidangan itu sangat jelas sekali bahwa korban itu sebenarnya bunuh diri. Tuntutan yang ada itu mengisyaratkan bahwa dia dibunuh, sedangkan fakta persidangan mereka hanya mendengarkan dari satu anak, yaitu anak Olan yang berumur 5 tahun. Nah, dari fakta-fakta persidangan itu sebenarnya semua saksi, ada beberapa saksi itu yang mendengarkan cerita dari anak ini. Contoh, saksi Hulman Sihan, ya, saksi Rey, saksi Sinta, itu semua mendengarkan dari anak ini. Jadi anak ini menceritakan dulu ke KPAI, setelah itu baru mereka menceritakan kronologisnya begini. Pada tanggal 29 kasusnya 29 Februari 29 Agustus 2018 itu subuh kasusnya, ya, kasusnya subuh, bahwa di situ anak Olan melihat terjadinya pembunuhan. Pertanyaannya kami sederhana, di jam 2 itu anak itu datang, bangun, ada apa? Jam 2 subuh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut anak Olan ini di persidangan, bahwa sebelum kejadian dia sudah di balik gorden. Ada apa dia berdiri di balik gorden? Itu persidangan. Ada apa? Kami tanyakan, apakah ada keributan? Dia bilang tidak ada keributan di dalam persidangan itu. Nah, ada di balik gorden. Setelah itu dia melihat terdakwa 2 memukul bapaknya dari belakang. Dan 3 orang yang lain itu memegang kaki, tangan dan kaki dan tangan. Sedangkan terdakwa 1 ini ketawa-ketawa dengan Tante Yanti. Tante Yanti yang ada pada saat itu. Pertanyaan kami berikutnya juga, kalau toh anggaplah ini ceritanya benar, pertanyaannya kami, kenapa Yanti yang sudah jelas-jelas ada menurut keterangan anak ini tidak dijadikan seperti mereka 2 hari ini? Ini jelas sekali, jelas Yanti ada, keterangannya semua ada, bilang Yanti ada. Sedangkan faktanya Yanti ini datang sama-sama bersama Mama Haji, Tete Haji dengan Yanti setelah ditelepon oleh terdakwa 1. Jadi sangat seperti tadi kami sudah bacakan, ini ada suatu cerita yang ditimbulkan oleh faktor eksternalnya. Anak ini hanya tahu sampai dengan jam 21 atau jam 9 malam setelah mamanya ini menidur. Itu yang dia tahu. Sedangkan dari kejadian
yang jam 2 itu dia sudah tidak tahu, dia sudah dalam keadaan tidur. Kami juga sangat prihatin, anak itu memberikan keterangan seperti ini. Katanya dia melihat dari kamar bahwa mamanya dengan ini omnya telanjang. Ini tidak apa-apa. Ini karena sudah di apa? Ya, telanjang di dalam ruang kamar mandi. Dia lihat dari balik gorden kamar. Kami sampaikan bahwa kamar di rumah terdakwa itu sejajar 2 kamar. Belakangnya itu kamar mandi itu agak masuk. Itu masuk kamar mandi itu 1 meter 20 cm. Kami sudah ukur. Bagaimana mungkin anak di dalam kamar di balik gorden bisa melihat mama dan omnya itu berada di dalam kamar mandi dalam keadaan. Ini dena rumah yang disampaikan oleh jaksa. Dalam dakwaan ada dena rumah. Jelas itu dena rumah. Kamar mandi di mana, kamar di mana. Jadi kalau bilang anak itu melihat dari kamar, ini suatu kebohongan lagi yang ada. Ini kebohongan. Maka itulah kebohongan dari satu kebohongan, maka melahirkan kebohongan. Ya, kita tidak tahu. Itulah yang terjadi untuk fakta persidangan. Jadi, kalau cerita ini semua, ini hanya cerita dari satu anak itu saja, yaitu Olan. Baru dia mulai ke sana. Nah, karena sehingga kenapa dia berbeda dengan cerita saksi fakta? Kayak Yanti, Manile, orang Brimob, anggota Brimob, Wulan, itu berbeda. Karena memang mereka itu yang pada saat mereka datang, Manile bilang waktu datang sudah dapat Yanti dan Mama Haji sudah di dalam situ. Bagaimana mungkin ini Yanti? Jadi kalau dibilang dimohon supaya ditangkap 3 orang yang tidak tahu, yang tidak ada identitas, lucu kan? Kenapa polisi pergi cari yang 3 orang? Yanti saja yang ada identitas jelas itu, kenapa tidak ditangkap? Ini ada satu kebohongan lagi begini. 2018 Olan itu pada tanggal 18 September itu dibawa ke KPAI. Di interview Olan punya keterangan hanya 3 orang, Mama, Tante Yanti, dan 1 orang laki-laki. Itu 2018. 2019 diperiksalah ada 1 omnya Pak Rudi itu diperiksa di 2019. Omnya memberikan keterangan, katanya Olan bilang ada 4 orang, 3 orang lagi. Itu Om berikan keterangan. Pada tahun 2021 Olan ini diperiksa sudah berubah lagi bahwa Mama, Tante Yanti tetap ada, Om Aslam tambah 3 orang yang tidak ketahui identitasnya. Pertanyaannya kami, pada saat kejadian ruangan ini sangat rapi. Kalau memang pembunuhan, apakah ruangan itu rapi? Tidak bisa. Itu tidak bisa. Apalagi almarhum ini ya seorang Brimob. Kami tanyakan kepada rekan saksi, rekan Manilet yang di dalam persidangan, kira-kira kemampuan seorang Brimob itu bagaimana? Ya, dia menyampaikan secara lugas bahwa 5:1. Dia bisa imbangi itu. 5:1. Ya, itu luar biasa. Nah, bagaimana seorang korban di dalam hasil ini, hasil visum. Pertama, tidak ada sianida di dalam diri almarhum. Itu otopsi. Tidak ada. Itu tidak ada. Itu hasil otopsi. Yang kedua, tidak ada kekerasan, tidak ada retak tulang yang ada di dalam tubuh almarhum. Nah, bagaimana mungkin ada petunjuk? Pertanyaannya kan itu, petunjuknya di mana? Tidak ada. Apa petunjuknya? Karena kalau dia terdakwa itu terdakwa dan almarhum ini hanya dalam rumah dengan anak itu. Kalau ada racun, kemungkinan ini terdakwa 1 kasih dia racun di dalam tubuh. Atau kalau mungkin ada retak, mungkin waktu duduk terdakwa 1 pukul dari belakang, mungkin dengan kayu. Ini otopsinya tidak ada retak, tidak ada kelalaian di dalam tubuh korban, tidak ada retak. Sehingga ini suatu kebohongan, maka terdakwa 1 dan 2 tetap mencari keadilan. Ya, siang mereka ini tidak mampu untuk hadirkan ahli, ya, untuk hadirkan ahli tidak. Mereka tidak mampu, mereka hanya berharap. Mereka juga meminta kami dari PBH Peradi Sorong, ya, PBH Peradi Sorong yang mendampingi para terdakwa itu oleh
terdakwa 1 maupun terdakwa 2. Ini itu sekedar garis besar sehubungan dengan proses perkara agar ada keseimbangan. Kita siang kemarin bilang dalam ya tidak apa-apa dalam 2 kali. Bagaimana mungkin itu yang tadi kami sudah gambarkan ya, kami sudah gambarkan kamar ini sejajar, kamar mandinya masuk itu 1,20 meter. Bagaimana dia di dalam kamar mandi, dan itu bukti dan itu dena yang dibayar ada di dalam BAP. Kami lihat dena itu ada di dalam BAP, ada di dalam BAP. Jadi sangat mustahil kalau anak itu. Berikut juga kebohongan yang timbul juga. Katanya dia lihat sebelum kejadian. Dia tidak tahu kalau tanyakan. Pada saat kejadian kan dia bilang sebelum kejadian dia sudah berdiri. Kira-kira dia enggak ada Olan, bapak atau 3 orang yang ada bilang itu masuk dari mana? Tidak tahu masuknya dari mana. Tiba-tiba sudah di dalam rumah. Oke, tidak tahu. Setelah itu keluar, setelah selesai, terus mereka kemana lagi? Tidak tahu juga. Jadi anak itu tidak tahu, maka itu kami punya kesimpulan bahwa anak itu hanya tahu sampai jam 21 atau jam 9 malam. Setelah dia tidur, dia sudah tidak tahu ceritanya sampai mamanya bangunkan untuk ke rumah sakit. Begitu ya? Itu. Sampai ke rumah sakit. Maka itu, sedangkan range waktu dari dia tidur dan itu adalah suatu cerita yang berasal dari eksternal, bukan dari anak itu sendiri. Jadi, mereka sesuai prosedur. Anak itu pada tanggal 16 September itu dibawa kekuasaan keluarga sampai sekarang. Bukan kalau anak itu dibawa kekuasaan dia terus diperiksa, terus dia menceritakan tentang yang jadi, kami memahami itu. Ini anak ini kekuasaannya mereka. Maka itulah kenapa mereka tidak hadirkan saksi ahli Resa Indragiri. Karena itu bagus keterangannya. Kenapa mereka tidak hadirkan saksi yang langsung mengotopsi? Kok ini mereka hadirkan saksi yang dengar, membaca hasil otopsi? Seharusnya mereka hadirkan saksi yang melakukan otopsi. Itu tidak dihadirkan, dia hanya baca. Mereka juga tidak hadirkan. Jadi ada 4 saksi ahli yang mereka tidak hadirkan, hanya bacakan. Sedangkan yang lain lewat Zoom. Pertanyaannya kami, ada apa? Saksi 1 yang menyatakan begini. Itu ahlinya, ahli kejiwaan, dia bilang cerita Olan ini BAP, cerita Olan ini berubah-ubah dan kadang tidak masuk akal. Ini ahli, itu mereka tidak hadirkan untuk kami menanyakan yang maksud ahli itu seperti apa. Itu mereka tidak hadirkan. Terus saksi digital itu mereka tidak hadirkan, cuma bacakan. Kami ingin tanyakan, kalau memang 340 itu kan pasti ada, sudah halo-halo lah mereka dua. Carilah sebelum tanggal ini ke bawah. Ada nggak? Tidak ada. Harus ada. Perencanaan ini berencana. Kapan berencananya? Maka itulah mereka tidak hadirkan 4 saksi ahli yang sebenarnya menentukan. Menurut kami menentukan, tapi mereka tidak mau dan mereka hanya bacakan. Ya kalau bacakan apa yang dia tuangkan ya kita tidak bisa itu. Tapi kami mau waktu itu sehingga kami menolak. Ini dena rumah. Ini dena rumah. Gitu ya. Ini kamar mandi. Bagaimana mungkin kamar mana ini utama sini ya? Iya. Bagaimana di kamar ini Olan bisa lihat mama dan di sini? Menurut kami ada eksternal. Dari eksternal ada. Karena ini sangat ini ya, siang ini. Ini dari sini 1,20 meter masuk. Ini kamar mandi. Ada kloset di gambarnya. Ini jelas. Dia bilang 2 kali. Dia lihat mama dan Om Aslan ini 2 kali. Ya maaf ya. Bulat tidak 2 kali di kamar mandi, 2 kali di dapur. Ini sangat sedih ya, seorang ibu dituduh seperti itu. Dia punya kehidupan 2000 tanggal 28 Agustus 2028 sebelum 2018 itu kehidupannya sangat baik. Kami juga sudah ajukan bukti TikTok maupun apa. Menurut Olan katanya semasa dia hidup tinggal dan mamanya selalu makan nasi garam, nasi kecap. Awalnya kami sangat, wah ini luar biasa. Pasal dia menurut jaksa bahwa 340 yang terbukti, sehingga yang lain dia tidak tuntut, dia hanya tuntut 340. Dan kami tolak baik tuntutan maupun dakwaan. Sudah tidak memenuhi unsur. Dari ini kita bicara fakta. Kami bukan bicara rekayasa, khayalan, tapi ini fakta di persidangan. Fakta. Jadi yang mereka punya keterangan
Tapi kalau dia bicara ini, itu kenapa saya bilang bukti tidak konsisten. 2018 itu dia hanya sebutkan 3 orang. Tapi sampai 2021. Tapi begitu 2019 diperiksa 1 orang ini yang di Jakarta, dia menjelaskan bahwa ada 6 orang. Maka 2021 dia berubah. Dia bukan bilang lagi 3, tapi sudah 6. Ini apa disebut anak yang memberikan keterangan konsisten? Tidak. Maka itulah kami mengharapkan sebenarnya saksi Resa Indah Giri hadir, akan kami tanyakan. Tapi sayang jaksa tidak hadirkan itu, walaupun kami sudah supaya bisa dihadirkan. Kan kenapa Landan mamanya 5 hari lagi mereka mau, jangankan 5 hari ya, 1 hari, karena besoknya tanggal 29 itu ini mau wisuda. Itu mereka masih jalan bersama. Besoknya dia mau wisuda ini, mereka masih jalan bersama. Lah bagaimana kalau dibilang dia ini tidak suka sama mamanya atau mamanya benci sama ini kehidupannya? Beberapa hal yang perlu kami luruskan. Jadi pasal dia menurut jaksa bahwa 340 yang terbukti, sehingga yang lain dia tidak tuntut, dia hanya tuntut 340, dan kami tolak baik tuntutan maupun dakwaan. Sudah tidak memenuhi unsur. Tadi ini kita bicara fakta, kami bukan bicara rekayasa, khayalan, tapi ini fakta di persidangan. Di Gunung Tangus tanpa setetes air kehidupan. Tapi kami bertanya-tanya.